Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Nah, pada tutorial ini kita akan menggunakan data berdasarkan soal yang diberikan, yaitu data hasil uji coba asesmen pembelajaran matematika dengan jumlah responden sebanyak 15 orang dan 20 butir soal objektif. Jadi, silahkan simak penjelasan ini sampai selesai ya, agar teman-teman dapat memahami langkah-langkah pengujian validitas dan reliabilitas dengan benar. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini, uji validitas sendiri adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen penelitian benar-benar mampu mengukur apa yang ingin diukur. Instrumen dikatakan valid jika data yang dihasilkan sesuai dengan variabel yang diteliti. Sedangkan di sini uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat keandalan atau konsistensi suatu instrumen penelitian. Instrumen dikatakan reliable apabila hasil pengukurannya tetap konsisten atau stabil. Di sini untuk uji validitas dan reliabilitas juga memiliki syarat-syarat uji. Yang pertama untuk uji validitas syarat-syaratnya yaitu instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Yang kedua, nilai signifikansinya harus lebih kecil dari 0,05. Untuk syarat uji reliabilitas, instrumen dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,6. Selanjutnya, kita harus menentukan nilai R tabel. Berdasarkan soal, diketahui bahwa jumlah responden adalah 15 orang, sedangkan taraf signifikansinya adalah 5%. Maka nilai R tabel produk momen adalah 0,514. Nilai ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai R hitung dari output SPSS-nya. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah uji validitas menggunakan SPSS. Caranya adalah yang pertama-tama kita harus membuka aplikasi SPSS. Nah, setelah kita buka aplikasi SPSS, muncullah tampilan awal program seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya, kita harus menginput data. Kita harus memasukkan data jawaban siswa ke dalam SPSS. Karena data berbentuk soal objektif, maka jawaban benar diberi skor 1, jawaban salah diberi skor benar. Pada SPSS, baris menunjukkan nomor siswa, kolom menunjukkan nomor soal. Kemudian, buat nama variabelnya. P1 sampai P20. Tambahkan satu kolom lagi yaitu kolom tabel. Cara untuk mengubah nama variabel adalah pada bagian variabel view. Ubah nama menjadi P1, P2, P3, dan seterusnya sampai P20, kemudian total. Kemudian kembali ke data view. Adalah membuka menu uji validitas, kita klik Analyze, Correlate, kemudian Bivariate. Nah, setelah itu kita harus memasukkan variabel. Kita blok seluruh item dari P1 sampai P20 beserta variabel total. Lalu kita klik tanda panah ke kanan. Pastikan persen dicentang, to tilde ditentang, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membaca output dari uji validitas. Setelah output muncul, perhatikan bagian Pearson correlation. Nah, ini disebut sebagai nilai R hitung, sedangkan sig kita anggap sebagai nilai signifikansi. Kemudian bandingkan nilai tersebut dengan nilai R tabel. Karena R tabel adalah 0,514, maka jika R hitungnya besar dari 0,514, maka soal dianggap valid. Jika sig kecil dari 0,05, maka soal dianggap valid.
Baik teman-teman, setelah tadi kita menyelesaikan uji validitas, sekarang kita akan lanjut ke uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui apakah instrumen atau soal yang kita gunakan sudah konsisten atau belum. Jadi, kalau instrumen ini digunakan berulang kali, hasilnya akan tetap stabil atau tidak jauh berbeda. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah analyze. Kemudian pilih scale. Lalu klik reliability analysis. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan memindahkan item-item soal ke dalam kolom sebelah kanan. Di sini kita hanya memasukkan item soal saja, yaitu P1 sampai P20. Untuk variabel total tidak perlu dimasukkan ya teman-teman. P1 Oke, setelah kita blok semua item P1 sampai P20, kemudian klik tanda panah kanan. Kalau sudah, selanjutnya kita klik tombol statistik. Nah, di bagian ini kita centang pilihan scale if item delete. Fungsi dari pilihan ini adalah untuk melihat apakah ada item soal yang mempengaruhi reliabilitas instrumen kita. Kalau sudah dicentang, kita klik continue. Selanjutnya pada bagian model kita pastikan sudah memilih alpha, karena pada uji reliabilitas ini kita menggunakan metode Cranbus alpha. Kalau semuanya sudah benar, langsung saja kita klik OK. Nah, sekarang output hasil uji reliabilitas sudah muncul. Di sini kita fokus pada tabel yang bernama reliability statistik. Kemudian kita lihat nilai Cranbus alpha. Nah, sesuai dengan syarat uji reliabilitas, suatu instrumen dikatakan reliable apabila nilai Cranbus alpha lebih besar dari 0,6. Jadi nanti teman-teman tinggal bandingkan saja nilai Cranbus alpha pada output SPSS dengan nilai 0,6 tersebut. Kalau nilai Cranbus alpha lebih besar dari 0,6, berarti instrumen atau soal yang kita gunakan sudah reliable atau sudah konsisten. Nah teman-teman, sampai di sini berarti kita sudah berhasil melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas menggunakan IBM SPSS statistik. Jadi kesimpulannya, pada uji validitas, kita membandingkan nilai R hitung dengan R tabel yaitu 0,514. Sedangkan pada uji reliabilitas, kita melihat nilai Cranbus alpha apakah lebih besar dari 0,6 atau tidak. Udah 0,6 apa gini? Nggak ada ya itu ya. Udahlah. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari kelompok kami mengenai cara melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami langkah-langkah pengolahan data penelitian. Terima kasih sudah menonton.